Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang pemanfaatan kelas database utility pada Codeignitir untuk ekspor tabel. Pada pembelajaran terdahulu kita sudah belajar bagaimana pemanfaatan kelas database utility untuk backup data. Nah, sekarang kita akan membackup atau mengekspor tabel-tabel dengan memanfaatkan kelas database utility tadi. Oke, contoh kasusnya nanti masih pada SPK SAW yang kita pelajari pada pembelajaran terdahulu. Video-videonya silahkan lihat di rekomendasi di sini ya. Oke, baik. Untuk barokahnya, hari ini kita mulai pembelajaran kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan teman-teman serta mahasiswa yang saya sayangi dan semoga dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa hari ini. Pembelajarannya ekspornya adalah ke tipe-tipe data yang umum pada semua aplikasi yang digunakan untuk proses database atau data, yaitu ada 3 tipe: CSV yang lama, kemudian XML, dan yang terakhir adalah JSON. Nah, JSON ini nanti banyak digunakan di Android ya, sedangkan CSV ini pada aplikasi-aplikasi spreadsheet, dan XML juga sama di aplikasi spreadsheet atau di database yang lain. Oke, baik, kita mulai. Apa sih file CSV? File CSV itu CSV-nya sendiri kependekan dari comma separated variable, yaitu suatu file yang isinya berupa format pemisahan data variabel dalam koma, jadi comma separated variable. Jadi setiap variabelnya dipisahkan dengan koma. Ini contohnya, kita akan ekspor tabel rating cocokan yang kolomnya ada ID rating, ID kriteria, ID atribut, nilai rating, nilai normalisasi, bobot. Ini adalah nilai judul kolomnya. Kemudian data-datanya ini masing-masing dipisah semua dengan koma. Nah, karena dipisah dengan koma inilah maka tipe file demikian ini disebut dengan comma separated variable. Comma separated variable ini sebenarnya udah lama sekali, kayaknya paling tua ya, dan hampir semua aplikasi spreadsheet, aplikasi lembar kerja atau pengolah data angka itu bisa menerima data CSV ya. Nah, ini data CSV, jadi dia banyak digunakan di aplikasi-aplikasi lembar kerja seperti Google Sheet ya, kemudian Excel, Symfony, dan sebagainya ya. Yang lama itu ada Lotus ya, Lotus 123. Nah, itu dia bisa menerima data inputan dari bentuk CSV, comma separated variable. Jadi dia ini ada bentuk antara ya. Jadi beda ekspor dengan backup. Kalau backup secara keseluruhan, ekspor itu biasanya satu persatu ya. Oke. Kemudian data tipe JSON. Nah, JSON itu sendiri kependekan dari JavaScript Object Notation. Jadi dia datanya juga ditransfer dalam bentuk data-data yang mempunyai kolom-kolom, di mana setiap kolomnya disusun di demikian, ada titik duanya. Nah, data rootnya menggunakan kurung siku, dan antar data, antar recordnya itu dipisahkan dengan koma, dan kurung kurawal buka untuk penanda awal record, kurung kurawal tutup untuk akhir record ya. Nah, kalau dia ada record berikutnya biasanya ada koma di antaranya lagi. Nah, terakhir nanti tidak ada koma dan ditutup kembali dengan kurung siku ya. Nah, jadi JavaScript Object Notation bentuknya kayak begini, sama dengan yang tadi pada prinsipnya. Yang ini tipe CSV, ini kan juga kolomnya sama. Nah, maka sama dia. Nah, ini data demikian, ini banyak dibutuhkan banyak digunakan di aplikasi-aplikasi Android. Jadi aplikasi-aplikasi Android biasanya pengiriman datanya dalam bentuk JSON ya, JavaScript Object Notation, mudah dipahami, mudah dimengerti ya. Nah, ini ada juga model yang lama. Nah, ini dia XML, Extended Markup Language. Tipe filenya kayak begini, ada tulisannya bejibun dan banyak ya. Jadi dibuat kayak tak-tak HTML ya.
Ya, dia ada root, ada elemen-elemen. Nah, kemudian masing-masing kolomnya sebagai elemennya ada datanya di sini. Oke. Nah, ini data bertipe XML ya. Oke, jadi sekali lagi ini data bertipe CSV, ada koma di antara masing-masing variabelnya. Kemudian data bertipe JSON ada kurung kurawal dan kurung siku serta koma di antara record-recordnya, dan ada datanya di masing-masing sebagai array. Kemudian ini data bertipe XML. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu, teman-teman, dan Ananda para mahasiswa sampaikan di kolom komentar. Bila kalian suka dengan video pembelajaran ini silakan di like, dan kalau ingin berbagi pengetahuan dengan orang lain, juga berinfak sama kayak saya berinfak kepada Anda semua, silakan di share ya. Dan saya tidak minta pembayaran apa-apa, silakan subscribe ya, silakan subscribe supaya saya tambah semangat, tambah senang untuk berbagi ya. Tapi kembali saya tidak sedih kalau Anda pun saya tetap membagi ilmu ini dengan sebaik-baiknya, karena yang saya harapkan semuanya ini adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti kalau termonetisasi channel ini ya, insya Allah setiap monetasi ada infak yang selalu kita berikan kepada sesama, kepada fakir miskin, dan kepada tempat-tempat yang membutuhkan. Silakan teman-teman, Bapak Ibu, dan Anda para mahasiswa, sebelum kita lanjutkan, subscribe terlebih dahulu bagi yang belum. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak atas peran sertanya pada perkembangan channel ini. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT. Begitu juga bagi Bapak Ibu semua yang mau baru bersubscribe ya dengan saya. Nah, memang channel saya mungkin membosankan karena belajar komputer, tapi inilah yang bisa saya berikan untuk Ananda, Bapak Ibu, dan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut yuk. Nah, pembelajaran kita kali ini masih pada seputar aplikasi SPK, sistem pendukung keputusan dengan metode SAW ya, pada pembelajaran di video terdahulu. Silakan nanti lihat di rekomendasi yang saya berikan di sini di pojok kanan atas. Nah, ini silakan diikutin semuanya kalau mau belajar dari awal. Tapi kalau mau lihat aja gimana prosesnya, kayak begini dia. Simpel sekali untuk melakukan proses ekspor ke bentuk CSV. Kita hanya tinggal memanggil, tahap pertamanya adalah memanggil dbutil, yaitu kelas yang ada di CI untuk utilitas database. Nah, ini jadi ini kita buat untuk pertama modifikasi file controllernya. Dalam contoh kita di controller SAW nanti kita akan buat 3 public function baru, yaitu CSV, JSON, dan XML. Nah, ini di sini artinya saya terangkan artinya masing-masing coding. Jadi pesan saya buat Bapak Ibu, teman-teman, dan Ananda para mahasiswa, bukan mengetik codingnya, yang penting adalah memahami kenapa saya mengetik ini dan kenapa ini digunakan, bagaimana tata caranya. Itu yang dipentingkan dalam belajar pemrograman. Jadi kalau kita salah dalam sintaksisnya ya salah, maka harus benar, dan juga susunannya juga kenapa harus demikian ya. Oke. Nah, pada awal dari function publiknya itu pertama kita harus membuat dulu load dari kelas dbutilnya. Jadi ini di load dulu, kalau enggak ya nggak bisa jalan nanti ya. Nah, nggak bisa jalannya yang mana? Nggak bisa jalannya yang ini, CSV from resource-nya ya. Jadi tidak bisa membentuk CSV-nya nanti kalau nggak dijalankan. Oke, kemudian ini query ini sebenarnya sudah meload database terlebih dahulu karena kita sudah mengeset di config database-nya ya, dan sudah di load di helpernya, sudah di load duluan ya. Di autoload .php ya, di config autoload .php-nya. Nah, maka di sini tinggal manggil aja ini query untuk mengambil semua record dari latih kecocokan ya, dari database SAW-nya. Kita ambil select bintang from rating kecocokan, artinya ngambil semua kolom ya. Jadi ini bisa
query ini bisa dalam bentuk join ya, dalam bentuk join tabel, bisa jadi antar tabel-tabel digabung di join. Nah, ini bisa dapat juga dengan kayak begini ya. Nah, kemudian ini kita tambahkan optionnya. Optionnya itu yang pertama adalah delimiter. Delimiter itu adalah pemisah antar kolomnya. Di sini saya pakai koma. Kemudian new line-nya pakai /r/n, dan enclosure penutupnya penutup antar variabel, penutup di dalam variabel itu adalah kutip ya, kutip 2 ya. Jadi kutip 2 ini penutup dalam variabelnya. Maka ini ditentukan dulu, kemudian nanti dilakukan proses pada 40 ini, dilakukan proses dari hasil query tadi dibentuk menjadi comma separated variable. Parameternya ada 4. Jadi di sini query hasil dari tabelnya, kemudian delimiternya apa, new line-nya apa, dan enclosure-nya apa. Singkat ya. Nah, inilah orang banyak sukanya dengan CI ya, karena mudah ya. Kemudian tahap berikutnya pada baris 41 itu ada load helper file. Itu harus dibuat. Kalau nggak di load helper filenya, maka Anda tidak bisa menggunakan perintah write file. Jadi ini wajib fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan sunnah, wajib fardu ain. Jadi wajib fardu ain harus ada, maka baris 41 harus ada. Nah, ini akan dicek apakah proses write file dengan nama file data saw.csv. Sini saya buat ekstensinya CSV karena umumnya CSV data separated variable ekstensinya adalah CSV. Nah, ini CSV-nya yang mana yang mau ditulis, hasilnya ini tadi, dan maka disimpan dulu dia di baris 40 itu, disimpan dalam variabel bernama hasil CSV, disimpan di situ ya. Kemudian dicek ini, jika ini berhasil ya, jika ini berhasil maka dipaksa download ya. Ini menggunakan helper download untuk mendownload file ya. Jadi dijalankan dulu helper download. Kalau nggak ada helper download maka perintah force download nggak bisa jalan ya. Ini force downloadnya apa, nama file yang akan di download apa, kemudian mana isi filenya. Isi filenya itu adalah dari isi file write-nya ini ya, hasil CSV-nya ini dikirimkan sebagai downloadnya, dan kemudian disampaikan pesannya successfully exported to CSV file ya. Nah, kalau dia gagal ini dia nggak ada proses ya. Biasanya gagal ini karena rekodnya kosong atau apa ya, ada error lah, database-nya nggak terkoneksi. Nah, ini oke, ini public function CSV pada modifikasi controller SAW-nya. Oke, kita lanjut ke berikutnya untuk ekspor dalam bentuk XML. Di sini kita buat public function XML sama, cuma beda di bagian awalnya aja. Sama DDB ULED butil, cuma di query-nya pun juga sama. Nah, bedanya di mana? Bedanya di sini. Ya, kalau tadi ada delimiter dan sebagainya, maka root-nya ini kita kasih nama tag root-nya adalah root, tag elemennya kita kasih nama elemen, antar penutup barisnya atau baris barunya nih n, dan tabnya itu adalah pakai /t. Ya, kemudian sama kayak tadi dibentuk XML dari hasil query-nya, kemudian dipaksa download dan seterusnya. Oke. Jadi intinya hampir serupa ini ya, tinggal ganti aja datanya. Ingat waktu copy paste file variabel hasil ini harus sama, beda dengan yang tadi hasil CSV, ini sekarang hasil XML. Extended-nya juga, extension filenya juga XML ya. Nah, ini biasanya standar XML ya. Oke, begitu. Nah, maka nanti hasilnya adalah sebuah file XML. Kemudian selanjutnya JSON. Nah, sama JSON juga mirip. Pada JSON ini bukan JSON encode ini bukan perintah di CI, tapi dia adalah perintah khusus dari PHP ya. Maka dia tidak perlu ada kelas dbutil, jadi langsung make dari PHP-nya. Nah, ini kita query. Nah, cuma di sini dia menggunakan fungsi database-nya result ya. Kemudian kita masukkan ke fungsi JSON-nya, JSON encode, query result-nya, JSON pretty print. Oke. Nah, kemudian
Sama kayak tadi, filenya kita load dulu helper filenya dan kita paksa download. Ekstensinya di sini saya buat JSON aja ya, JSON. Oke. Nah, ini hasil JSON-nya demikian. Oke, sudah siap. Ya, kita lihat lagi kembali dari awal. Yang ini yang CSP sudah. Oke. Yang ini yang XML sudah. Oke, yang ini yang JSON. Oke, baik. Yuk kita praktekin. Sekarang kita praktekin. Iya. Nah, ini dia prakteknya. Jadi ada SPK, ini ada SPK hasil. Nah, jadi nanti di sini ada hasilnya. Nah, ini ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan pada bagian SAW hasilnya ya, dari view hasil ini kita tambahkan. Jadi di sini pada hasil ini kita tambahkan kolom, jadi pada view hasil, jadi pada view hasil application view hasil ini ya. Nah, ini kita tambahkan tombol 3 buah, ini tambahkan tombol 3 buah, yaitu ekspor ke CSP, ekspor ke XML, dan ekspor ke JSON, sehingga tampilan layarnya seperti ini. Oke, nah ini dia codingnya, mudah kan ya, makanya nggak saya masukkan di sana ya. Oke, selanjutnya ini jangan lupa, ini adalah nama controllernya, ini adalah nama metode di controllernya untuk dipanggil ya. Jadi ini memanggil controller SAW dengan metode CSP, memanggil controller SAW dengan metode XML, memanggil controller SAW dengan metode JSON. Oke, ingat kembali ya pelajaran-pelajaran terdahulu. Oke. Nah, ini tadi yang kita lakukan. Jadi pertama kita buat function CSP-nya, selesai. Lanjut function XML dan function JSON-nya. Oke. Yuk kita proses. Nah, kita klik ini setelah milik hasil, kita coba CSP, set, download dulu dia ya. Nah, kita cek hasilnya. Oke, kita tampilkan dalam folder. Oke ya, ini dia. Nah, ini. Oke, ini hasilnya. Kita buka dengan Notepad++. Jadi bisa buka juga dengan Excel. Nah, ini hasilnya. Kita coba buka juga XML, set, di download dia ya. Oke, kita lihat hasilnya dengan Notepad++. Ya, begini dia ya. Oke, nah sekarang yang JSON, nah, yang JSON juga sama. Nah, ini hasilnya, filenya dalam bentuk ini. Oke, nah baik, itulah hasilnya. Alhamdulillah semuanya berhasil. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat berkreasi, selamat berkreativitas. Terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman, dan Ananda para mahasiswa sekalian. Sekali lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Bila Anda suka silahkan di like, dan boleh berbagi bersama, berinfak sama seperti saya, dan insya Allah tidak mengurangi pahala kita semua, makin bertambah diberikan oleh Allah. Silakan di share kepada teman-teman di media sosial yang lain, dan kunjungi terus channel saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga barokah selalu buat kita semua. Bila taufik daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.